Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ibu absen dulu ya. Yang pertama Aliza, Penti, Putri, Tika. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Tadi pagi hari ini semua sudah piket membersihkan kelas? Sudah. Kalau lingkungan kita, tempat kita belajar bersih, pasti kita akan nyaman dalam belajar. Oh iya, siapa yang tahu materi kemarin tentang apa? Materi minggu kemarin tentang apa? Tentang infak dan sedekah. Siapa yang tahu pengertian sedekah? Iya, Mbak Putri. Iya, sedekah adalah memberikan beberapa rezekinya kepada orang yang kurang mampu. Nah, kemarin kan kita sudah membahas bab 1. Selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu keutamaan sholat rawatib. Di sini ada yang tahu pengertiannya sholat rawatib itu apa? Tidak tahu. Nah, sholat rawatib adalah sholat yang dilakukan sebelum sholat sunnah, yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, bagaimana kalau sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita bernyanyi dulu? Begini ya, nanti ditirukan. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua itu sholat, yang ketiga itu zakat, 4 dan 5 puasa dan haji. Bisa? Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua itu sholat, yang ketiga itu zakat, yang 4 dan 5 puasa dan haji. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, coba sekarang diperhatikan bukunya halaman 12. Di situ kan ada gambar orang melakukan ibadah sholat ya. Kemudian ada bacaan tentang keutamaan sholat rawatib. Nah, sekarang coba dibaca di dalam hati dan diperhatikan gambar yang ada dalam bacaan tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan sholat rawatib itu? Iya, Mbak Tika? Iya, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah melakukan sholat fardu. Nah, sholat rawatib itu ada berapa? Ada 2 macam, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Apa yang dimaksud dengan qobliyah itu? Nah, qobliyah itu adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat melakukan ibadah sholat fardu. Sedangkan ba'diyah yaitu sholat sunnah yang dilakukan setelah melakukan sholat fardu. Lalu apakah semua sholat fardu itu ada sholat sunnahnya? Ada sholat sunnah rawatibnya? Tidak ya anak-anak.
lagi yaitu subuh. Subuh ada qobliyahnya, tidak ada ba'diyahnya, 2 rakaat ya. Terus luhur semua ada, ba'diyah dan qobliyahnya ada 2 rakaat. Yang kemudian yang ketiga, qobliyahnya ada 2 rakaat tapi ba'diyahnya tidak ada. Yang keempat yaitu sholat maghrib, qobliyah dan ba'diyahnya ada masing-masing 2 rakaat. Yang kelima yaitu sholat isya, qobliyah dan ba'diyahnya ada masing-masing 2 rakaat. Jadi yang tidak ada ba'diyahnya tadi sholat apa? Sholat subuh dan asar. Karena sholat subuh dan asar itu kan waktu terbenamnya dan munculnya matahari, jadi tidak ada sholat sunnah rawatibnya. Nah, lalu kenapa kok pada sholat luhur dan asar itu tidak diucapkan suaranya, tidak dikeraskan? Karena pada saat itu pada zaman Nabi dulu ada perang yang sangat dahsyat, dan apabila kita menjalankan sholat terus suara kita dikeraskan, suara imam dikeraskan, maka musuh kita akan terdengar ketika saat kita sholat. Nah, ya, selanjutnya kita bahas satu persatu tentang keutamaan sholat rawatib. Yang pertama yaitu melaksanakan sunnah Nabi. Nah, anak-anak, sebagai umat Islam kita jangan hanya melakukan wajibnya saja ya, tetapi kita juga berusaha untuk melakukan sunnahnya saja sebagai pelengkap dari sholat yang wajib. Yang kedua, lebih banyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apabila kita sholat, maka otomatis kita akan bermunajat, berdoa kepada Allah, dan kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, lebih banyak bersyukur. Ketika kita menjalankan sholat, kita pasti bersyukur. Ketika kita sholat itu kan pasti mengucapkan zikir, sholawat, terus kita itu merasa bahwa kita diberikan kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah. Yang keempat yaitu menjauhi sifat sombongnya. Ketika kita sholat, kita pasti ada gerakan sujud dan ruku, dimana ketika kita sujud kita pasti merasa bahwa kita itu adalah seorang hamba yang menghambakan. Jadi kita merasa semua itu akan kembali kepada Allah, dan yang menemani kita sampai hari akhir yaitu hanyalah amal manusia. Yang terakhir yaitu takut akan hukuman Allah. Dari materi keutamaan sholat rawatib, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, coba saya tunjuk ya satu persatu untuk menyebutkan keutamaan sholat rawatib. Silakan dimulai dari Mbak Fenty. Sebutkan satu saja. Ya, selanjutnya Mbak Tika, Mbak Putri, Mbak Liza. Ya, semuanya sudah mampu menyebutkan keutamaan sholat rawatib. Selanjutnya coba dibaca. Di situ kan ada bacaan tentang hikmah sholat rawatib ya. Silahkan dibaca yang keras. Siapa ya yang mau membaca? Ya, Mbak Fenty, silakan. Sudah? Ya, Ibu mau menjelaskan hikmah sholat rawatib. Yang pertama yaitu penyemangat sholat fardu. Apabila kalian melakukan sholat, menjernihkan hati dan pikiran. Nah, ketika kita menjalankan sholat sunnah rawatib, maka pasti hati kita
selalu hati dan pikiran kita selalu tenang. Diutamakan untuk yang khusyuk ya, yang sholat. Yang ketiga, bermunajat kepada Allah. Kalau kita lama-lama beribadah, lama-lama melakukan sholat sunnah rawatib, pasti hati kita pasti akan selalu tentram. Yang keempat, penyempurna sholat wajib. Nah, apabila sholat fardu kita kurang sempurna, maka akan disempurnakan oleh sholat rawatib ini. Tetapi kalian tidak boleh, jangan sampai meninggalkan sholat fardu, karena sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah. Nah, anak-anak, keutamaan sholat sunnah rawatib dan hikmah sholat rawatib tidak akan kita dapatkan apabila kita meninggalkan sholat fardu. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Kalau belum ada yang ditanyakan, silakan dibuka bukunya halaman 20. Disitu kan ada soal ya, Romawi 1 dan Romawi 2 dikerjakan di rumah minggu depan, dikumpulkan ya. Minggu depan. Sekarang kita simpulkan materi mulai dari yang pertama sampai hikmah sholat sunnah rawatib. Yang pertama mulai dari pengertian sholat rawatib. Tadi pengertiannya apa? Ya, sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang kedua tentang keutamaan sholat rawatib. Tadi melaksanakan sunnah Nabi, lebih banyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak bersyukur, menjauhi sifat sombongnya, dan takut akan hukum Allah. Yang kedua yaitu hikmah sholat rawatib. Yang pertama yaitu penyemangat sholat fardu, menjernihkan hati dan pikiran, bermunajat kepada Allah, dan penyempurna sholat wajib. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian berkemas-kemas ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian saja ya anak-anak. Nanti materi pembelajaran pada pagi hari ini diulangi lagi ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau pulang hati-hati di jalan ya. Kalau mau main ke rumah temannya, pulang ke rumah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.